Ibu, Bapak, dan Saudara, segenap warga GKJ Pekalongan maupun Saudara semua, dimanapun panjenengan berada, melanjutkan Pelangi Wacana di bulan September ini juga merupakan edisi khusus. Masih terkait dengan bulan katekese liturgi dan juga bulan di mana GKJ Pekalongan memulai wacana perbincangan, pergumulan tentang sakramen perjamuan bagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema, yaitu makna pendadaran atau persiapan gerejawi. Pendadaran bagi GKJ menjadi momen yang sangat penting, dan karena ini adalah bulan katekese liturgi, kita juga penting memaknai apa sih maksud dari pendadaran. Termasuk ketika wacana perjamuan bagi anak itu mengemuka, yang sering kali menjadi pertanyaan adalah, terus bagaimana anak-anak nanti pendadaran bujononya? Apakah mereka sudah paham tentang makna dosa, keselamatan, dan sebagainya? Seperti orang dewasa. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang makna pendadaran menurut GKJ. Pendadaran sudah bukan hal yang asing lagi. Kita semua pasti pernah mengalami atau paling tidak menyaksikan pendadaran. Dan kalau kita kemudian berpijak pada makna kata pendadaran, menika kapendet saking tembung dadar ing basa Jawi, yang artinya kurang lebih peter atau mencoba atau menguji tentang kesungguhan orang yang didadar itu. Dalam bahasa lain, eksamen. Jadi diuji, ditanting. Maka pendadaran adalah momen di mana kita sebagai manusia menguji diri kita. Dadar manah kita piyambak. Itu kata orang Jawa. Dan kalau kita kemudian berpijak pada makna gerejawi dari pendadaran ini, maka kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman begini. Dalam GKJ, pendadaran adalah percakapan gerejawi yang dilakukan oleh pejabat gereja, baik itu penatua, pendeta, atau diaken, bagi warga gereja. Jadi, saya berhenti sini dulu. Pendadaran berarti percakapan gerejawi. Artinya bukan percakapan biasa, ngobrol biasa, ini adalah percakapan tentang hal-hal gerejawi. Percakapan gerejawi kemudian dilakukan oleh pejabat gereja. Biasanya dilakukan 2 orang atau lebih. Entah itu penatua, entah itu pendeta, entah itu diaken, entah itu tiga-tiganya, silakan. Yang penting, dalam percakapan gerejawi harus ada pejabat gerejawi GKJ dalam hal ini. Maka kalau kita mengatakan ya sudah, percakapan gerejawi, pendadaran dilakukan oleh warga gereja biasa aja, nah itu dalam kultur GKJ belum dimungkinkan. Yang mendampingi haruslah pejabat gereja. Dilakukan oleh pejabat gereja bagi warga gereja dalam rangka menyiapkan dan menguji kesungguhan untuk menerima pelayanan khusus. Jadi, pendadaran itu dimaksudkan agar warga gereja itu disiapkan dan juga diuji kesungguhannya untuk menerima pelayanan khusus. Apa sih yang dimaksud dengan pelayanan khusus? Itu ada banyak. Saya akan mengambil beberapa contoh. Misalnya, baptis, sakramen baptis. Sebelum seorang itu dibaptis, atau sebelum orang tua membaptiskan anak, maka ada pendadaran. Biasanya ada majelis yang sowan, entah ke rumah, entah bertemu di gereja dan dimanapun, silahkan. Yang penting harus ada pejabat gerejawi. Kemudian majelis ini untuk menyiapkan orang yang hendak dibaptis atau orang tua yang hendak membaptiskan anak. Maka ada rumusan-rumusan ajaran yang kemudian disampaikan supaya mereka paham apa itu makna baptisan. Bolehlah kemudian ditambahi dengan ayat Alkitab atau renungan-renungan singkat, silahkan, nggak masalah. Yang penting maknanya apa, supaya mereka siap.
Kemudian setelah siap, dipahamkan, diuji kesungguhannya. Apakah sungguh-sungguh bersedia dibaptis? Atau apakah orang tua sungguh-sungguh bukan karena terpaksa, memang mau membaptiskan anak mereka kepada Allah? Maka kemudian kalau jawabannya, oh iya kami sungguh-sungguh, kami siap, kami bersedia, barulah gereja melayankan. Atau ada anak-anak muda atau orang dewasa yang mau CD, pengakuan percaya, itu juga harus ada pendadaran dulu. Ditanjihke, ditanteng, apa benar mereka mau sungguh-sungguh mengaku percaya di hadapan Tuhan. Bukan hanya karena ikut-ikutan, bukan dipaksa oleh orang tuanya, bukan karena dikejar usia, dan lain sebagainya. Melainkan karena sungguh-sungguh mau mengakui iman kepada Allah secara pribadi, sungguh-sungguh siap menjadi warga gereja dewasa. Nah, pejabat gereja, bisa penatua, pendeta, atau diakon yang mendampingi dalam proses pendadaran ini harus menjelaskan makna itu, memberikan motivasi pemahaman, serta menguji kesungguhan. Kalau kemudian mereka mengatakan, oh iya, kami siap, kami bersedia, kami sungguh-sungguh, dengan segenap hati, kayak gitu ya, baru kemudian CD bisa dilayankan. Atau kalau ada orang yang mau menikah, juga ada anggota majelis yang kemudian menemui calon mempelai, dipahamkan makna pernikahan Kristen, tapi juga diuji kesungguhan niat mereka. Tenan pora, siap nikah pora, wes dipikir matang apa durung, dan lain sebagainya, termasuk biasanya kelengkapan dokumen sudah dipastikan fix atau tidak. Kalau semua beres, sanggup bersedia, kemudian pernikahan bisa dilayankan. Atau kalau pejabat gerejawi mau diteguhkan, misalnya penatua diakon nggih dipun dadar rumiyin, termasuk juga pendeta yang mau ditahbiskan, pendadaran dulu siap apa tidak, dan seterusnya. Kalau sudah siap, bersedia, barulah peneguhan atau penahbisan kemudian bisa dilayankan. Termasuk penerimaan pertobatan, itu juga merupakan pelayanan khusus. Dipahamkan makna pertobatan, diuji kesungguhannya, meratobatkan apa ora, apa mung gawe-gawe atau cuma guyon dan lain sebagainya. Tapi kalau sungguh-sungguh saya menyadari dosa saya mau bertobat, barulah kemudian pelayanan khusus itu bisa dilaksanakan oleh gereja. Termasuk yang paling sering adalah sebelum kita menerima perjamuan kudus, itu juga merupakan pendadaran. Kita dibantu oleh pejabat gerejawi, bisa penatua, pendeta diakon, untuk mempersiapkan diri sebelum menerima perjamuan kudus. Maka kemudian ada 3 pertanyaan kan, apakah kita mengakui bahwa kita ini manusia yang tidak selamat, namun oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Gusti Yesus, dan seterusnya. Apa kita mau bersyukur untuk menjalankan kehidupan baru dalam kuasa Roh Kudus? Apakah kita mau sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan sebagai keluarga Allah, dan seterusnya. Kalau kita mengatakan, oh ya, saya siap, saya bersedia, maka kemudian perjamuan kudus dilayankan. Nah, prinsipnya adalah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sebenarnya yang melakukan pendadaran itu adalah masing-masing individu, masing-masing orang, masing-masing pribadi. Kita semua sebagai warga gereja dadar diri kita masing-masing, menguji diri kita masing-masing, dadar manah kita piyambak-piyambak. Lalu kemudian hasil uji kesungguhan niat itu kita ucapkan, kita sampaikan, kita persaksikan kepada pejabat gereja yang mendampingi, membimbing, menemani kita dalam pendadaran. Maka sebenarnya secara prinsip tidak pas kalau kita katakan bahwa oh sing dadar sopo majelise gitu ya. Ya sing dadar nggih manah kita piyambak-piyambak. Majelis itu mendampingi dan menjadi saksi. Wes dadar durung karo majelis kan gitu kadang-kadang. Ya, oke, maksudnya paham, majelis mendampingi pendadaran, tapi yang dadar ya kita sendiri. Itulah mengapa yang menentukan kesiapan dan ketidaksiapan bukanlah pejabat gereja. Yang menyatakan kesiapan atau ketidaksiapan, kesanggupan atau ketidaksanggupan adalah masing-masing orang, masing-masing warga gereja. Kalau
dalam pendadaran dilalah kok orang itu mengatakan, oh jebule kula dereng siap Pak gitu ya, atau Bu, saya selama ini ternyata hanya terpaksa saja, saya nggak paham, saya masih butuh berproses untuk menguji niat saya, menambah pengetahuan saya supaya lebih mantap. Ya sudah, tidak perlu dipaksakan untuk dilaksanakan, entah baptis, entah sidi, entah nikah, dan seterusnya. Ditunda supaya orang itu sungguh-sungguh siap. Tapi yang menyatakan ya orang itu sendiri, termasuk kalau bujono perjamuan. Makanya kemudian orang yang dihantar dalam pendadaran perjamuan adalah kados pundi wangsulan panjenengan, menapa sumadyo, menapa siap, menapa badhe nderek bujono. Ditanyakan, siapa yang menjawab menyatakan ya masing-masing orang. Oh nggih kula sumadyo, nggih kula siap, nggih kula nderek. Kalau ada orang yang mengatakan oh kula dereng siap, tasih wonten pambengan, yaitu keputusan orang itu dihargai, tidak apa-apa, butuh proses. Dan pejabat gereja mendampingi, memfasilitasi proses pendadaran, tetapi yang menyatakan diri adalah orang yang bersangkutan. Ambil contoh kasus yang ekstrim, misalnya pernikahan. Ketika didadar, mempelai pria mengatakan, oh ya saya siap sungguh-sungguh. Mempelai wanita mengatakan, oh ya saya belum siap, saya terpaksa atau apapun alasannya. Ya sudah, pernikahan tidak jadi dilaksanakan. Karena apa? Masih ada ganjalan dan tidak semuanya siap. Itu contoh. Dan gereja bahkan detik-detik sebelum melayankan pelayanan khusus itu, bukankah juga mengulangi lagi, memantapkan lagi pendadaran? Maka pendeta biasanya dalam konteks baptis misalnya ya, sebelum saudara dibaptiskan atau membaptiskan anak, silakan berdiri, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini, kan begitu ya. Kemudian ditanya, kados pundi wangsulan panjenengan? Lalu jawabannya adalah nggih kanthi gumulung ing manah. Ya, dengan segenap hati. Itu juga pendadaran ulang, pendadaran pungkasan supaya dia sungguh-sungguh mantap dan fix untuk menerima pelayanan khusus. Ketika orang sudah menjawab nggih kanthi gumulung ing manah, barulah dilayankan baptisnya, sidinya, peneguhan nikahnya, atau peneguhan majelis, atau penahbisan pendeta, atau penerimaan pertobatan, atau juga perjamuan. Maka termasuk kalau perjamuan itu kan sebelum kita menyaksikan pelayanan roti dan anggur, ya marilah kita sekali lagi menguji diri kita. Sumangga sepisan malih ndadar diri kita piyambak-piyambak. Nah, dalam konteks perjamuan, saudara yang terkasih, memang ada banyak cara, banyak metode, atau banyak model pendadaran. Sebenarnya, sejak kapan pendadaran dilakukan? Ya, sejak diberitahukan, sejak diwartakan. Maka, kalau perjamuan dalam konteks ini, gereja selalu mewartakan, besok pada hari Minggu tanggal sekian akan dilayankan sakramen perjamuan. Bagi warga gereja, silahkan mempersiapkan diri. Artinya, silahkan mulai dadar manahipun piyambak-piyambak. Sudah harus dimulai itu. Atau ada juga gereja yang memakai model setelah selesai ibadah, kemudian majelis memimpin pendadaran di ruang ibadah. Atau ada yang memakai model dengan online video dan sebagainya. Atau ada yang dengan model dikunjungi di kelompok-kelompok ketika PA atau piston dan sebagainya dalam persekutuan. Atau GKJ punya tradisi yang baik, dikunjungi ke rumah-rumah. Dan prinsipnya adalah semua model itu silahkan, itu boleh, itu sah. Yang penting warga tahu, warga dipun ulemi, karena warga berhak tahu. Dalam hal ini kalau konteksnya adalah sakramen perjamuan, supaya undangan itu sampai kepada jemaat dan jemaat mempersiapkan diri. Lewat PA boleh, lewat ibadah boleh, lewat online boleh, dikunjungi boleh, semuanya boleh. Asal jangan memutlakkan salah satu cara atau metode sebagai satu-satunya cara yang benar. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi persoalan. Nah, mari kita menghargai ragam cara ini. Yang penting adalah ada pejabat gereja yang memandu, memfasilitasi atau mendampingi dalam pendadaran, dan kemudian ada momen penjelasan tentang makna pelayanan khusus itu, dan juga ada momen bertanya untuk menguji
kesungguhan warga gereja yang hendak menerima pelayanan khusus. Warga gerejalah yang kemudian memberikan jawaban dan pejabat gerejawi menjadi saksi. Ketika semua itu dilakukan, maka sah itu pendadaran. Yang penting itu lahir dari hati kita masing-masing. Jawaban yang jujur, jawaban yang memang tulus. Kenapa Tuhan melihat hati kita semua? Nah, demikian Bapak, Ibu, dan saudara terkasih penjelasan tentang makna pendadaran. Dan di episode berikutnya rencananya akan dijelaskan tentang sebuah perikop dan sebuah ayat yang seringkali menjadi andalan dalam pendadaran Bujono, yaitu 1 Korintus sekian. Nanti kita akan mencoba memaknai kembali apa sih arti dari ajaran Rasul Paulus tentang pendadaran perjamuan kudus itu. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.